Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijami min sahabil jahli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahu azim. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, penghormatan saya terutama kepada Ketua DKMA yang pagi ini juga hadir di tengah kita, Torandes Tengku Haji Ibnu Sa'dan MPD, dan Kerani juga hadir ya, Tengku Adnan Ali. Dulu bilangnya Kerani, sekarang sektaris istilahnya. Bahasa dulu Kerani, urun tumuli. Dan juga di tengah kita juga hadir Bu Arfan bersama kita dan seluruh pengurus DKMA. Kedua, kepada pengurus Masjid Al-Huda yang sama-sama kita dengar tadi telah memberikan kesempatan kepada DKMA dan seluruh para jamaah subuh, sehingga inilah orang-orang yang hadir di jamaah subuh, itulah jihad yang hakiki. Jadi ketika terjadi perang berakhir, sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah perang yang lebih besar lagi setelah ini? Adakah jihad yang lebih besar setelah perang ini? Rasulullah mengatakan, perang jihad yang paling besar adalah ada pada hawa nafsu, melawan hawa nafsu, itulah jihad. Lalu di dalam subuh tantangan paling tinggi, itulah jihad yang hakiki. Kalau begitu, salah satu ciri orang yang baik di dalam agama adalah yang selalu kita lihat mereka ada dalam jamaah subuh, ada hatinya di dalam masjid. Itulah hakikatnya orang-orang yang beriman. Subuh yang berbahagia ini kita berbicara di dalam surat Ali Imran ayat 198 sampai dengan 191. Ayat ini menggambarkan siapakah manusia yang berakal. Orang selalu yang dikatakan berakal, yang bajunya necis, rapi. Apa benar itu orang berakal menurut agama? Mari kita lihat firman Allah. Ayat ini turun di waktu subuh ya, kalau kita kaji di dalam tafsir, turun di waktu subuh. Rasulullah menangis begitu besar hingga membasahi sajadah, sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis sebesar ini sehingga membasahi sajadah ya Rasulullah. Ada apa? Gerangan apa yang sedang terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahai sahabatku, barusan kedatangan Jibril kepadaku menyampaikan beberapa ayat. Mulai ayat ini sampai ayat 91, oleh ulama para muhadisin menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini karena ada persoalan pada saat itu. Apa persoalannya? Rasulullah melihat hamba-hamba Allah yang hidup hanya begitu saja, enjoy saja, tidak pernah menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan efisien waktunya, tidak menggunakan alam ini sebagai nilai yang manfaat buat dirinya. Maka turunlah ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapakah orang yang berakal? Allah menjawab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang berakal adalah orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, semua kondisi dia mengingat Allah. Sehingga ada orang bertanya, bagaimana kita mengingat Allah dalam 24 jam? Oleh mufassir membagi 3 kategori zikir, atau sering disebut dalam bahasa ilmiahnya ada 3 karakteristik zikir. Pertama namanya zikir lisani, yang kita gunakan lidah untuk menyebutkan kalimat-kalimat tertentu, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah dan seterusnya. Kedua namanya zikir qalbi, hati tidak hanya lidah tidak bergerak, hanya hati berfungsi. Kalau tadi dari rumah kita berangkat ke sini berapa kilo, dalam mobil, sedang duduk di mobil, sedang membawa kenderaan, dalam hatinya tetap Allah, Allah, Allah. Dalam sufi dikenal dengan ismuzat, zikru kahfi, ismuzat, zikir nafi isbat ismuzat. Allah, 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 mengingat Allah dalam semua kondisi. Baru zikir ketiga yang kurang dibahaskan ke publik, padahal ini adalah zikir yang tertinggi, itu disebut zikir jawarih. Apa itu zikir jawarih? Oleh para mufassir menjelaskan, zikir jawarih adalah seluruh anggota, seluruh potensi yang telah Allah berikan kita gunakan untuk membangkitkan agama Allah. Ada akal kita, mari kita gunakan akal ini untuk menuju agama Allah. Salah satu adalah di dalam wilayah politik, itu bahagian dari agama, itu bahagian orang-orang yang mengingat Allah, bahagian orang yang berakal. Hari ini Muslim meninggalkan politik. Jika orang Islam meninggalkan politik, maka orang kafir yang menguasai politik. Jika orang baik tidak berpolitik, para penjahat akan berpolitik. Jika kebenaran tidak berani kita ungkapkan lagi, maka kebatilan, kejahatan dianggap sebuah kebenaran. Ini kejahatan besar. Mari menggunakan akal, kata Allah, sebagai orang-orang yang berakal, menggunakan semua potensi. Alladzina yazkurunallah, mengingat Allah. Rasulullah saat itu melihat potensi alam, sumber daya alam, tapi manusia tidak menggunakan sumber daya manusia. Kita lihat hari ini di Jepang tidak ada bahan baku. Kenapa orang Jepang bisa mengolah benda-benda? Indonesia adalah wilayah tropik. Indonesia adalah kekayaan alam yang luar biasa, tapi sumber daya manusia tidak berdaya, tidak berguna. Migas kita, minyak kita, hasil bumi kita, semua dikelola oleh asing dan asing. Dari 6.236 ayat Al-Quran, 80% ayat Al-Quran berhubungan dengan ekonomi. Ternyata hari ini kita di Indonesia ekonomi dikuasai oleh asing dan asing 80% pula. Bagaimana kita bergerak, ekonomi mereka kuasai. Bagaimana bergerak di dalam politik, sementara politik oligarki mereka kuasai. Pemerintah politik dalam birokrasi negara mereka sudah masuk juga. Terjadi politik oligarki dalam dua sisi. Politik oligarki di dalam bidang ekonomi disebut monopoli ekonomi. Kita tidak peduli, seakan-akan bicara ekonomi adalah bukan bicara agama. Ini akal sehat telah kita hilangkan. Mari bangkit, mari berjuang. Jika agama ingin tegak di bumi Allah, di negeri Allah, walillahi mulku samawati wal ard. Bumi ini milik Allah. Kita sebagai khalifah wajib kita kelola. Bagi orang-orang yang berakal berfikir, bagaimana hasil bumi, bagaimana ekonomi bisa terdata, terkoordinir, terakomodir dengan rapi, secara masif dan terstruktur. Orang-orang kafir terus berusaha.
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah ayat 120. Allah telah memberikan tahu sebelumnya agar kita tidak lalai, lahan kita diambil oleh para kafirun, baik bidang politik, ekonomi, ibadah mahdah, ibadat gairu mahdah. Itu bahagian dari orang-orang yang berakal selalu berfikir. Maka para pejuang, para mujahidin tidak berpikir untuk dirinya, dia berpikir kepada cucunya. Hari ini kalau negara agama kita tidak bela, Al-Quran kita dihina, siapa yang bangkit yang membelakan agama Allah? Apa fungsi akal yang telah Allah berikan kepada kita? Disinilah harus bangkit. Maka oleh para ulama membagikan ada 6 tujuan syariah, termasuk hifdzul bi'at. Hifdzul bi'at itu adalah lingkungan dan politik. Kalau ini kita tidak peduli, maka zaman demi zaman satu saat negara ini akan dikelola oleh orang-orang yang tidak sehat akalnya. Apa yang terjadi? Terjadilah instability, kekacauan dalam negara, ketidaktentraman rakyatnya, maka akan terjadi persoalan besar. Terjadi krisis moral, krisis figur, karena yang memimpin negara tidak lagi orang-orang yang berakal sehat. Hasil bumi yang begitu banyak, kenapa kita tidak mampu mengelolanya? Karena kita tidak menggunakan akal sehat. Padahal Allah telah berbicara dalam Al-Quran, siapakah orang yang berakal yang menggunakan potensinya, mengolah, mendata, buat penelitian. Dalam bahasa hari ini, setelah diteliti semuanya apa yang harus kita lakukan, lahirlah master plan berdasarkan action plan. Di lapangan begini, pemimpin negara, struktur negara ada 3, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Semua harus bergerak untuk menunjukkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala gerak-gerik kita yang berfikir, maka mengerti untuk membangkitkan agama Allah itu disebut zikir jawarih. Jadi jangan kita hanya berfikir bahwa zikir hanya subhanallah, itu sudah pasti. Tapi banyak sisi lain yang kita tinggalkan. Zikir jawarih ini, inilah hari ini kenapa negara dikuasai oleh asing dan asing. Karena pribumi umat Islam majoriti di Indonesia telah meninggalkan zikir jawarihnya. Maka 2024 yang ada jiwa politik yang bagus, silakan berpolitik demi tegaknya agama Allah. Jika kita tidak berpolitik, orang-orang jahat nanti akan berpolitik. Jika muslim tidak berpolitik, maka para kafirullah yang menguasai politik. Bagaimana mungkin umat muslim akan aman di negara mayoritas dipimpin oleh minoritas? Ini tidak akan mungkin terjadi kesejahteraan bagi rakyatnya. Pasti kebenaran kebatilan mereka akan campuri. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan anda coba-coba mencampuri kebenaran dengan kebatilan. Anda campurkan kejahilan dengan kebenaran. Ini akan terjadi persoalan besar. Bagaimana mungkin kejujuran ini akan terjadi jika pemimpin negara adalah orang-orang para penjahat? Bukan orang jujur, bukan orang beriman. Inilah butuh potensi. Maka Allah berkata dalam Al-Quran tadi, siapakah orang-orang yang berakal, yang dia selalu berfikir untuk agamanya, berdiri, duduk, berjalan, dia selalu berfikir. Para mujahidin bukan hasil untuk dirinya, tapi untuk cucunya. Hari ini kita menikmati negara ini aman hasil perjuangan nenek kita, indatu kita. Beliau telah kembali kepada Allah dengan bersimpah darah, dengan gelar para syuhada, tidak menikmati kemerdekaannya. Cucu-cucunya menikmati kemerdekaannya, bukan untuk dirinya.
Tapi hari ini kita kenapa menjadi penonton ketika asing dan asing menjajah negeri kita? Inilah di mana rasa tanggung jawab akal kita. Mana akal sehat kita? Orang-orang yang berakal, kata Allah, selalu dia berfikir. Kalau demikian politik, benarkah perintah agama? Benar. Jangan lagi kita berpikir nyau kai politik panena nyau kamudonya politik ka bro. Salah persepsi. Soal dia menggunakan untuk kepentingan lain itu adalah persoalan dia. Tapi secara umum perintah agama as-siyasah. Untuk melahirkan maqasid syariah butuh siasah, butuh politik. Apalagi di dalam negara kita dikenal dengan 3 struktur tadi. Tanpa terlibat 3 struktur dalam negara, maka hukum tidak akan jalan. Di situ butuh legislatif, butuh DPR. Kenapa? Fungsi DPR adalah fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi dalam berbagai aturan. Kalau di dalamnya tidak ada orang yang baik, bagaimana bisa jalan sebuah undang-undang yang baik? Hari ini kita lihat bagaimana undang terus lahir, konstitusi lahir. Kenapa lahir seperti itu? Karena di dalamnya adalah mereka-mereka yang ada. Akhirnya berbagai undang-undang yang murni di dalam negara konstitusi. Undang-undang 45 pun diamodemen, diubah dan seterusnya, direvisi dan seterusnya demi kepentingan komunitasnya. Kita jadi penonton, tidak bisa kita membuat apa-apa. Kenapa? Kita tidak terlibat dalam legislatif. Eksekutif sebagai pelakunya, penjalan, mengeksekusi dari hasil legislatif tadi. Kalau bukan orang baik, bagaimana dia eksekusi menjadi baik? Lalu di dalamnya, dalam struktur negara yang disebut dengan yudikatif, ada bidang penegakan hukum. Bagaimana hukum bisa tegak sedangkan penegak hukum adalah pengrusak hukum? Tidak mungkin keadilan akan muncul. Tertulis secara tulisan benar, Indonesia negara sipil law, bersifat the rule of law, equality before the law. Tapi fakta di lapangan, terlibatlah tuan-tuan takur, tuan inspektur. Bagaimana mungkin bisa jalan? Di dalamnya bekerja ada tuan inspektur, tuan sing. Bagaimana rakyat bisa aman? Disitulah butuh alam pemikiran, kata Allah. Agama bisa tegak, gunakan akal. Itulah orang-orang yang berakal. Untuk menegakkan agama Allah butuh alam pemikiran. Kalaupun kita lihat menjenguk di dalam Injil mereka, adakah misi mereka untuk menghancurkan agama kita? Ada. Baca dalam Injil Markus pasal 10 ayat 6. Baca Injil Matius pasal 28 ayat 19. Itu disebut dengan ayat-ayat amanat agung di dalam Injil. Ayat amanat agung ini adalah ayat misi. Kalau dalam Islam disebut ayat-ayat dakwah. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mereka dinamakan ayat amanat agung dengan bunyi Injil mereka, carilah domba-domba yang tersesat dari umat Israel, lalu baptiskan di atas nama Allah Bapa, Ruhul Kudus dan Bunda Maria. Kenapa sanggup mereka menjalankan misi ini? Karena menguasai wilayah struktur tadi. Rasulullah setelah menangis, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa menangisnya tidak berhenti-henti? Wahai sahabatku, coba lihat alam-alam ini yang Allah berikan begitu besar nikmatnya, tapi mereka tidak mampu mengelolanya. Alam ini hanya sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Padahal apa yang Allah jadikan tidak pernah sia-sia, semua ada manfaat. Itulah kalau istilah di dalam tafsir, membumikan
Al-Quran. Seluruh dimensi ada dalam Al-Quran, ada jawabannya. Benda yang Allah jadikan walaupun kecil, kita lihat. Sehingga para Yahudi berkata, orang kafir berkata, apa Tuhan tidak punya tugas yang lain? Sampai nyamuk Allah mengaturnya, sampai nyamuk Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udah fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menjadikan nyamuk bahkan lebih kecil dari itu. Kita lihat sebagai jawaban dalam dunia aplikasi hari ini. Hari ini kita mendengar berbagai disiplin pengetahuan. Orang meneliti apa yang dikandung pada nyamuk. Jadi bak nyamuknya nak penyakit. Dengan hasil penelitiannya, ilmuwan di kampus lahirlah gelarnya profesor. Hasil penelitiannya dari nyamuk dia temukan ada penyakit. Itulah disebut profesor nyamuk. Mana ikut profesor nyamuk? Tapi hasil penelitiannya dari nyamuk. Kalau begitu, di dalam istilah ilmiah, dalam ilmu ilmiah ada 4 fungsi ilmu. Salah satu adalah sintesis, antitesis, ada masalah, ada solusi. Kalau begitu apa yang dilakukan? Buat pabrik nyamuk. Satu pabrik nyamuk, di situ butuh izin. Tercipta lapangan kerja, imkan negara, di situ terjadi putaran ekonomi. Sebuah pabrik ditampung 400 lah para karyawannya. Dengan gara nyamuk tertampung lapangan kerja. Satu pabrik membutuhkan beberapa skill, direktur, wakil direktur, kabak, kabik, kasih dan seterusnya. Di situ putaran ekonomi, ada mobil, sampai di masyarakat kios-kios ada jualan obat nyamuk. Paling pahit menurut kita, tapi hikmah yang luar biasa. Pakan tutung rumah kahitet ubah nyamuk li cucok. Ka tutung rumah apa hikmah? Rezeki tukang. Apa mae rumah ka tutung bu cucok itu banyak. Nak pegang rumah fiat, rezeki tukang. Lagut bahan, fungsi ekonomi tukang bangunan. Bangunan terjadi transaksi ekonomi berputar. Kalau kita lihat sisi birokrasi lahirnya program POGI. Ya semprot nyamuk, pakan nyamuk muna. Kainan lahir eselonisasi. Satu kepala UPTD, eselon 3, eselon 2. Kalahi inan karir manusia gara-gara nyamuk. Apa yang kita gelisah terhadap nyamuk? Akal bermain. Fungsi ekonomi, fungsi pajak, putaran ekonomi, lapangan kerja dan skill tercipta gara-gara nyamuk. Kenapa kita marah kepada Tuhan? Akal sehat akan berkata, hikmah dari nyamuk terjadi berbagai persoalan di situ, skillnya, ekonominya, lapangan kerjanya. Inilah Rasulullah berkata, wahai sahabatku, aku menangis itulah sebabnya. Umatku tidak peduli terhadap lingkungan. Umatku tidak peduli terhadap lingkungannya, alamnya, sumber daya alamnya. Maka dari 6.236 ayat Al-Quran oleh ulama fuqaha melahirkan 6 maqasidus syariah. Salah satu adalah hifdzul bi'ah, wajib tentang lingkungan. Inilah yang dilakukan oleh para kafirun karena kita tidak menganggap penting, akhirnya kita ketinggalan di dalam sisi ini. Kalau begitu, zikir jawarih adalah sebuah jawaban yang harus kita lakukan agar semua persoalan terselesaikan. Jangan lagi kita berkata politik itu bukan agama. Hari ini dengan politiklah bisa jalan, karena dalam sebuah negara tanpa politik, tanpa legislatif, hukum itu tidak akan jalan. Karena di dalam hukum sipil law itu butuh tertulis. Tanpa tertulis tidak diakui. Terakhir di dalam perbandingan studi hukum, bahwa jika hukum itu ya sering disebut misalnya ada hukum positif. Apa itu hukum positif? Apakah lawannya negatif? Tidak. Dalam perspektif hukum adalah hukum positif yang diberlakukan. Berarti di Indonesia terjadi 4 pilar negara, salah satu adalah konstitusi.
Undang-Undang 45, adanya NKRI, adanya Pancasila, adanya Bhinneka Tunggal Ika, itu bahagian sipil law dari negara kita. Maka lahirlah hukum positif bisa dijalankan dalam negara ini. Apakah hukum syariat negatif? Bukan. Hukum syariat belum diberlakukan. Kenapa? Kita tidak mampu masuk dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif tadi. Kalau satu saat orang mampu memasukkan syariat di dalam lembaran negara menjadi sah hukum yang diberlakukan, kita lihat Indonesia adalah negara sipil law, dari Sabang sampai Merauke berlaku adalah leg generalis. Kenapa Aceh merupakan leg spesialis? Leg spesialis ini sah secara konstitusi. Kenapa? Syariat Islam di Aceh diproses melalui legislatif, melalui eksekutif, melalui yudikatif, sah dalam undang-undang negara. Bicara syariat Islam di Aceh sah secara konstitusi, itulah hukum yang diberlakukan. Kalau orang berkata bahwa hukum positif yang diberlakukan yang bagus lawan negatif, berarti kita telah berkata hukum Allah adalah negatif. Jahat tidak? Hukum Allah kita katakan negatif. Ini hati-hati. Mari akal sehat kita gunakan, karena waktu 30 menit sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.